Halo semuanya, balik lagi bersama saya Lutfi Amer dan kali ini kita akan mau membahas nih salah satu barang pre-love yang pernah aku pakai waktu aku sempat ada beberapa kali job. Tapi hanya beberapa kali aja karena ya nggak semuanya mesti pakai ini. Rata-rata biasanya stationary, jadi pakai tripod aja udah cukup. Dan juga untuk bawa ini aku biasanya kalau bener-bener eventnya itu perlu yang stabil dan banyak bergerak baru pakai ini. Kalau enggak ya nggak usah. Oke, tanpa banyak basa-basi kita lanjut aja. Ini dia adalah Moza Aircross 2 Professional Edition, dimana dia punya follow focus motornya juga ada di dalamnya. Oke, ini barangnya kita lihat. Udah berapa kali pakai dan ini mau aku jual. Oke. Dan juga sekaligus ini sekalian tutorial cara menggunakannya. Aku udah pakai berapa lama ya? Ada mungkin setahun, tapi aku cuma pakai sekitar 3-4 kalian doang. 5 kali mungkin, iya, nggak banyak. Nah, ini dia barangnya. Ada Mozanya juga di situ, ininya. Ini follow focus motornya dan perlengkapan lainnya. Ini juga kabel-kabelnya lengkap di sini. Macam-macam untuk berbagai macam kamera dan ini surat-suratnya masih lengkap. Nggak ada aku gerakin, cuma gerakin buat buka doang. Nggak ada aku apa-apain. Follow focus railnya juga masih ada dan semuanya lengkap. Kita akan coba kasih tutorial cara assemble-nya untuk menggunakannya di kamera ya. Oke, yang pertama kita keluarkan dulu bodinya. Ini dia bodinya, bodi gimbalnya. Dia udah ada layarnya di sini. Dan ini untuk pengaturan fokus maupun yang lainnya. Dia bisa juga tilt, juga naik turun dan lain sebagainya. Ini bisa kita setting di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan joysticknya di sini untuk melakukan pergerakan via joysticknya. Jadi dia bisa ya ngikut sesuai dengan yang kita gerakin di joysticknya lah. Ini tombol rekamnya juga. Dan kemarin pakai Fuji, kalau untuk merekam dia pakai kabel khususnya di sini dan untuk merekamnya harus pencet tombol 2 kali di sini. 2 kali juga untuk menghentikannya. Jadi nggak, kalau sekali nggak mau dia ngerekamnya. Dan ini tripod footnya kita pasang. Tripodnya ya masih kuat ya. Lalu biasanya kalau kita bawa gimbal itu yang saya senangin ini pertama jadi saya milih Moza waktu itu adalah karena dia memiliki lock di sini. Jadi kalau nggak di lock dia seperti ini, tapi kalau udah di lock, nah dia bakal terkunci. Jadi enak saat kita mau assemble, saat mau merakit itu lebih mudah dan gampang ya. Oke, kita coba assemble. Ini ya. Kita akan mencoba mengassemble-nya pada sebuah kamera DSLR. Walaupun memang ini perkhususannya adalah mirrorless, tapi mirrorless yang saya pakai biasanya adalah Fujifilm dan Fujifilm itu cukup berat untuk sebuah ukuran mirrorless, jadi dia mirip seperti full frame. Ini full frame kalau nggak salah ya, full frame Canon EOS 60D. Ini full frame dan akan kita coba assemble dengan menggunakan ini. Aku jarang banget pakai follow focusnya. Jadi kalau follow focus motor biasanya pakai di sini. Cuma aku jarang pakai, jadi biasanya aku lepas. Lalu kita pasang di sini. Ya, bisa disesuaikan di sini. Dia pakai seperti biasa ya, standar tripod ya, minus. Nah, ini udah terpasang, udah cukup kokoh. Lalu kita pasang ininya dengan L-nya di sini. Oh iya, dia juga punya ini ya. Dia juga punya untuk naruh handphone. Jadi kalau kalian mau nambahin tracker, dia kan bisa tracking juga. Jadi kayak yang biasa di gimbal-gimbal handphone gitu ya. Tracking dia menggunakan handphone. Jadi handphone dia taruh di atas hot shoe-nya kamera. Nanti dia bakal tracking.
Ini udah lengkap alatnya. Dia bahkan ada bracketnya yang kecil juga ada. Ya, ini dia L shoes-nya. Kita pasang di sini. Buat yang beli nanti supaya lihat gimana sih cara makainya. Ini yang dari yang saya tahu dan yang pernah saya pakai ya. Cara setting awalnya. Ya, kita masukkan dia. Oke. Baru kita slide-kan kameranya ke dalam. Ini ya sebagai contoh bagaimana cara settingnya ya. Jadi nggak bakal saya nyalakan untuk kameranya. Ya. Oke, yang pertama, langkahnya yang pertama adalah kita harus membuat dia bisa stabil seperti ini. Bukan seperti ini. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengubah posisi berat tumpuan beratnya. Dia merengnya ke sini, ke belakang saya. Berarti kita harus mundurkan supaya dia ada berat di sebelah sana. Ya. Oh ya, jangan lupa ininya dikunci juga supaya nggak goyang-goyang. Sip. Masih belum, kurang berat. Dikit lagi. Oke. Cukup di ujung. Lalu kita di ujungnya sini juga. Nah, yang ujung sini untuk yang kedua, langkah kedua, dia harus bisa stabil tanpa turun ke depan. Berarti ini masih berat di depan. Kita mundurkan. Pemberatan ke belakang, majukan lagi sampai dia standarnya sama kiri dan kanannya. Oke. Good. Nah, dia udah standar, nggak terlalu mudah bergerak lagi. Nah, ini udah cukup stabil. Lalu yang ketiga lagi adalah yang di bagian sini, supaya dia saat kita unlock, nah nggak mereng, tapi tetap rata. Kalau dia mereng ke sini, berarti kita harus panjangin ke sebelah sana. Masih mereng. Oke. Sudah cukup stabil. Oke. Ya. Oke, itu udah selesai dan tinggal langkah satu lagi. Langkah satu lagi ini saya tidak menemukan suatu ilmu yang pasti, teori yang pasti terkait untuk yang stabilisasi di sini. Tapi biasanya saya itu meratakan ini supaya sumbunya rata, titiknya itu di tengah beratnya. Sehingga saat dia dimerengkan seperti ini, itu tetap lurus. Jadi motor tidak bekerja terlalu keras, motor dinamonya di sini. Nah, kalau udah semua, pastikan tidak ada yang terkunci kaki-kakinya, lalu kita nyalakan. Dan dia sudah nyala. Seperti yang kalian lihat, dia cukup stabil. Ya, stabil ya. Dan ini masih berfungsi dengan baik. Ini ada lampu LED-nya di sini ada indikator baterainya dan juga ada mau tilt, roll atau pan. Di situ tilt, roll atau pan-nya itu kalau tilt itu kan yang naik turun nih, naik turun. Nah, naik turunnya itu bisa kita lock atau bisa kita suruh dia ikut. Jadi kalau dia ikut dia bakal seperti ini misalnya, follow. Dia turun juga. Tapi kalau kita lock dia bakal diem. Sebegitu juga roll itu dia yang mereng kanan kiri. Roll misalnya, roll, mana roll? Oh ini dia. Roll di sini. Nah, dia jadi ikut mereng. Tapi sudutnya enggak terlalu banyak. Dia cuma bisa roll sedikit-sedikit aja. Oke. Lalu kalau kalian mau reset, misalnya mau cepat lurus lagi, tekan ini 2 kali. Gitu. Dia bakal reset ke posisi awal. Misalnya kita miring gini, terus mau cepat-cepat 2 kali. Nah, dia bakal balik ke posisi awal. Kalau kalian mau selfie mode juga bisa, klik ini 3 kali.
dan dia akan selfie mode. Kembalinya ya 3 kali juga, atau 2 kali sih. 2 kali ya ternyata, saya lupa. Karena sudah lama tidak menggunakannya. Lalu ini dia ada full focus motornya juga ada. Dan kalau full focus motor nanti dipasang di sini dia bakal seperti ini. Ini nanti lengket di sini. Jadi kalian tinggal paskan aja dengan sesuai ukuran lensa kalian. Dan biasanya kata orang sih, kalau udah dipasang gini kan ini banyak lebihnya nih, banyak lebihnya, digunting aja. Cuma kan sayang, kalau saya sih sayang kalau digunting. Jadi biasanya saya gunting akhirnya ya karena saya biasanya nggak terlalu serius banget juga videonya, nggak versi-versi sinema banget, lebih kayak indie-indie aja. Wedding lah ya, wedding. Jadi ya saya percayakan pada autofocus kamera walaupun kadang harus berulang kali take juga. Well, it's okay for me. Ya, seperti ini bisa kalian lihat. Ya, mostly kayak gitu. Dan ya itu cara setupnya ya. Oke, jadi ini sudah saya jual dan sudah ada yang beli kalau nggak salah. Sudah ada yang beli. Jadi ya, oke, ini cara menggunakannya. Kalaupun dia nggak jadi beli ya, kalian mungkin bisa beruntung beli ya. Oke, ini ya, aku lupa ngasih tahu tadi. Ini mau aku liatin. Kabel-kabelnya di sini ada lengkap, banyak tuh. Lengkap ya untuk beberapa macam kamera. Jadi saya jual seperti ini apa adanya. Oke, siap kirim.